Dulu mertuaku sangat menentang pernikahanku, karena aku hanya buruh pabrik biasa. Ia mengusirku dengan kasar. Kini, setelah 5 tahun berlalu, ia terbaring sakit parah. Sungguh ironis, tak ada satupun anak atau menantu kesayangannya yang sudi merawatnya, kecuali aku sendiri. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara sore itu terasa lebih dingin dari biasanya, menembus pori-pori kulitku yang hanya terbalut kemeja sederhana berlengan panjang. Aku duduk di jok belakang motor suamiku, yang saat itu masih berstatus sebagai kekasihku, dengan perasaan yang tak menentu. Jantungku berdebar sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Tanganku yang kasar karena setiap hari harus berurusan dengan mesin jahit dan tumpukan kain di pabrik garmen, terus meremas ujung bajuku sendiri. Hari itu adalah hari yang sangat penting. Hari di mana suamiku memutuskan untuk membawaku ke rumah keluarganya yang megah untuk meminta restu. Aku tahu ini bukan langkah yang mudah. Sejak awal hubungan kami, bayang-bayang perbedaan status sosial sudah menjadi tembok raksasa yang seolah mustahil untuk diruntuhkan. Aku hanyalah seorang anak yatim piatu yang harus putus sekolah sejak SMA dan bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji yang pas-pasan. Setiap hariku dihabiskan di antara suara bising mesin, debu kain, dan aroma keringat ratusan pekerja lainnya. Sementara itu, suamiku berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya, yang kini sudah tiada, meninggalkan warisan bisnis yang cukup besar, dan ibunya adalah seorang wanita sosialita yang sangat memuja status sosial, pendidikan tinggi, dan kekayaan. Saudara-saudara suamiku semuanya adalah lulusan luar negeri, menduduki posisi penting di berbagai perusahaan, dan menikah dengan orang-orang yang menurut ibunya, setara. Motor kami akhirnya berbelok memasuki sebuah kompleks perumahan mewah. Mataku nanar menatap rumah-rumah bertingkat dengan pilar-pilar besar dan taman yang tertata sangat rapi. Ketika motor berhenti di depan sebuah gerbang besi menjulang tinggi, perutku terasa mual karena gugup. Suamiku menggenggam tanganku dengan erat, mencoba menyalurkan keberanian. Ia tersenyum menenangkanku, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, firasatku mengatakan hal yang berbeda. Kami melangkah masuk ke dalam ruang tamu yang luas dan berkilau. Lantai marmernya memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang mewah. Udara sejuk dari pendingin ruangan menyapu wajahku, tetapi entah mengapa aku justru merasa semakin kedinginan. Di sofa kulit berwarna coklat tua itu, duduklah ibu suamiku. Beliau mengenakan gaun sutra yang anggun, dengan perhiasan emas melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Tatapan matanya tajam, menyapu penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku merasa seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis hukuman mati. Di sisi lain ruangan, duduk pula 2 kakak perempuan suamiku bersama suami mereka masing-masing. Mereka bahkan tidak repot-repot membalas senyumanku, hanya menatapku dengan tatapan meremehkan dan sesekali berbisik satu sama lain sambil tertawa kecil yang menyakitkan telinga. Setelah basa-basi yang terasa sangat canggung dan menyiksa, suamiku akhirnya mengutarakan niat hatinya. Ia mengatakan bahwa ia mencintaiku dan ingin menikahiku. Hening sejenak. Ruangan itu tiba-tiba terasa hampa udara. Ibu mertuaku meletakkan cangkir tehnya ke atas meja kaca dengan sedikit bantingan, menciptakan suara dentingan yang membuatku tersentak. Beliau menatapku dengan tatapan yang sangat dingin, lalu beralih menatap suamiku. Nada suaranya tidak tinggi, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantungku. Beliau mulai menginterogasiku, menanyakan asal-usul keluargaku, pendidikanku, dan pekerjaanku. Setiap kali aku menjawab dengan suara gemetar bahwa aku hanya lulusan SMA dan bekerja sebagai buruh pabrik, tawa sinis terdengar dari arah kakak-kakak iparku. Puncaknya adalah ketika ibu mertuaku berdiri. Beliau menunjuk tepat ke arah wajahku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. "Apa kamu sudah gila?" desisnya kepada suamiku. Kemarahan yang sedari tadi ditahannya akhirnya meledak. "Kamu anak laki-laki kebanggaan keluarga ini. Kamu punya masa depan yang cerah, pendidikan tinggi, dan posisi yang bagus. Lalu kamu ingin menghancurkan semuanya dengan menikahi perempuan kampungan ini?" Suamiku mencoba membela, menjelaskan bahwa aku adalah wanita yang baik, pekerja keras, dan mandiri.
Namun, ibu mertuaku tidak peduli. Beliau melangkah mendekatiku, menatapku dengan penuh rasa jijik. Kata-kata yang keluar dari bibirnya selanjutnya akan terus terngiang di kepalaku, menjadi luka yang tak pernah benar-benar kering selama bertahun-tahun. "Cari yang setara denganmu," teriaknya kepada suamiku, menggema di seluruh sudut ruangan mewah itu. "Dia itu cuma buruh. Dia tidak punya apa-apa selain kemiskinan. Apa yang bisa dia berikan untuk keluarga ini? Tidak ada. Dia hanya akan menjadi benalu. Dia akan menyusahkanmu nantinya. Jangan pernah bermimpi aku akan merestui hubungan rendahan ini." Air mataku yang sedari tadi kutahan akhirnya tumpah tak terbendung. Aku menundukkan kepala, membiarkan butiran air mata membasahi rok sederhanaku. Aku merasa sangat hina, tidak berharga, dan kotor. Aku ingin bumi menelanku saat itu juga. Aku sudah terbiasa hidup susah. Aku terbiasa dihina karena miskin, tetapi mendengar kalimat itu diucapkan di depan pria yang sangat kucintai, rasanya sakit luar biasa. Salah satu kakak perempuan suamiku menimpali dengan nada sinis, mengatakan bahwa perempuan sepertiku pasti hanya mengincar harta kekayaan adik mereka untuk mengangkat derajat hidupku yang menyedihkan. Aku perlahan menarik tangan suamiku, memohon dalam isak tangis agar kami pergi saja. Aku tidak sanggup lagi mendengar semua hinaan itu. Aku merasa tidak pantas untuknya. Namun, suamiku tidak bergeming. Ia berdiri tegak, membalas tatapan ibunya dan saudara-saudaranya dengan rahang mengeras. Suamiku yang biasanya sangat penurut dan selalu menghormati ibunya, hari itu menunjukkan ketegasannya. "Aku tidak meminta harta ibu untuk menikahinya," ucap suamiku dengan suara bergetar karena menahan amarah. "Aku hanya meminta restu. Tapi jika restu itu harus ditukar dengan merendahkan wanita yang aku cintai, maka aku tidak membutuhkannya. Aku yang akan menafkahinya, aku yang akan menjaganya, dan aku pastikan dia tidak akan pernah menyusahkan siapapun di rumah ini." Setelah mengucapkan kalimat itu, suamiku menarik tanganku dengan kuat. Kami berbalik dan melangkah keluar dari rumah mewah itu tanpa menoleh lagi. Di belakang kami, terdengar suara pecahan vas bunga dan teriakan ibu mertuaku yang mengancam akan mencoret nama suamiku dari daftar ahli waris, dan tidak menganggapnya anak lagi jika ia berani melangkah keluar dari gerbang. Namun, langkah suamiku tidak goyah sedikitpun. Di sepanjang perjalanan pulang, rintik hujan mulai turun, membasahi tubuh kami. Aku menangis sejadi-jadinya di punggung suamiku. Aku memohon padanya untuk meninggalkanku, kembali kepada keluarganya, dan mencari wanita yang setara seperti yang ibunya inginkan. Aku tidak ingin menjadi penyebab hancurnya hubungan seorang anak dengan ibu kandungnya. Namun, di tengah guyuran hujan, suamiku menepikan motornya. Ia memelukku erat di pinggir jalan yang sepi, meyakinkanku bahwa pilihannya sudah bulat. Ia memilihku, dan ia siap menanggung segala konsekuensinya. 1 bulan kemudian, kami melangsungkan pernikahan. Tidak ada gaun pengantin mewah bertabur kristal, tidak ada pesta di gedung berbintang 5, dan yang paling menyedihkan, tidak ada satupun anggota keluarga suamiku yang hadir. Kami menikah di kantor urusan agama dengan pakaian sederhana yang kubeli dari uang tabunganku selama berbulan-bulan. Waliku adalah pamanku yang datang dari desa, dan saksinya adalah beberapa teman pabrikku. Suasana terasa sangat sepi dan haru. Ketika kami bertukar cincin perak yang sangat sederhana, aku melihat ada setitik air mata di sudut mata suamiku. Aku tahu hatinya hancur karena ibunya tidak ada di hari bahagianya, tetapi ia selalu menyembunyikannya di balik senyumannya. Hari itu, di hadapan Tuhan, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku mungkin hanya seorang buruh pabrik. Aku mungkin tidak berpendidikan tinggi, tetapi aku bersumpah akan menjadi istri yang berbakti. Aku akan bekerja keras tanpa kenal lelah, mendampingi suamiku dari titik terendah, dan membuktikan kepada ibu mertuaku dan semua orang yang merendahkan kami, bahwa cinta dan kerja keras bisa mengubah takdir. Kami mungkin dibuang, tapi kami tidak akan pernah hancur. Langkah pertama dari kehidupan pernikahan kami yang penuh perjuangan baru saja dimulai, berbekal tekad, doa, dan luka yang akan terus kami jadikan cambuk untuk bangkit. Pernikahan yang tidak direstui selalu membawa badai di awal pelayarannya. Bulan-bulan pertama kehidupan kami sebagai sepasang suami istri adalah masa-masa yang sangat berat dan menguras air mata. Sejak memutuskan untuk menikahiku, ibu mertuaku benar-benar menepati ancamannya. Beliau memutus semua fasilitas suamiku.
Mobil yang biasa ia gunakan ditarik, rekening banknya dibekukan, dan ia bahkan diminta keluar dari perusahaan milik pamannya tempat ia bekerja, karena campur tangan ibunya. Suamiku yang terbiasa hidup berkecukupan tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit hidup di jalanan, mencari pekerjaan dari nol berbekal ijazahnya. Kami mengontrak sebuah kamar peta kecil berukuran 3 kali 4 meter di perkampungan padat penduduk. Kamar itu pengap, atapnya sering bocor saat hujan deras, dan kami harus berbagi kamar mandi dengan 5 keluarga lainnya. Tidak ada kasur empuk, hanya selembar tikar tipis yang kami gelar setiap malam untuk merebahkan tubuh yang lelah. Namun, di tengah segala keterbatasan itu, suamiku tidak pernah sekalipun mengeluh. Ia melamar kerja ke berbagai tempat, rela menjadi tenaga penjual lapangan yang harus berpanas-panasan, sesuatu yang sangat jauh dari gaya hidupnya dulu. Sementara itu, aku tetap bekerja di pabrik garmen. Aku berangkat pagi buta dan pulang larut malam demi mengejar uang lembur. Setiap keping rupiah yang kami dapatkan, kami hitung dengan sangat cermat. Seringkali kami hanya makan nasi putih dengan lauk tempe goreng dan sambal, atau berbagi satu bungkus mie instan berdua, karena uang kami harus disisihkan untuk membayar uang sewa kontrakan. Setiap kali aku melihat suamiku tertidur kelelahan dengan keringat di dahi, hatiku teriris. Aku merasa sangat bersalah. Karena diriku, pria sebaik dia harus menderita seperti ini. Namun, setiap kali aku mengutarakan penyesalanku, ia selalu memelukku dan mengatakan bahwa bersamaku di kamar peta ini jauh lebih membahagiakan daripada hidup di istana mewah tanpa cinta. Memasuki tahun kedua pernikahan, kami mulai menabung sedikit demi sedikit. Berbekal pengalaman bertahun-tahun sebagai buruh pabrik garmen, aku memiliki keahlian menjahit yang cukup baik. Aku memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan sisa uang tabungan, aku membeli sebuah mesin jahit bekas yang suaranya sudah sangat berisik. Malam hari sepulang dari pabrik, aku mulai menerima jahitan dari tetangga sekitar kontrakan. Mulai dari memotong celana, memperbaiki resleting, hingga membuat baju sederhana. Aku mengerjakannya dengan sangat rapi dan teliti. Perlahan-lahan, dari mulut ke mulut, pesananku semakin banyak. Suamiku juga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kegigihannya membuahkan hasil. Ia diterima di sebuah perusahaan multinasional dan karirnya mulai menanjak perlahan. Melihat usahaku yang semakin berkembang, suamiku menyarankanku untuk berhenti dari pabrik dan fokus membesarkan usaha jahitanku di rumah. Itu adalah keputusan yang menakutkan, melepaskan gaji tetap untuk sesuatu yang belum pasti. Tetapi dukungan suamiku memberiku kekuatan. Kami kemudian menyewa tempat yang sedikit lebih besar, yang bisa dijadikan tempat tinggal sekaligus bengkel jahit kecil-kecilan. Aku mulai merekrut 1 orang asisten, seorang ibu rumah tangga tetanggaku yang butuh pekerjaan. Ketabahan kami akhirnya diuji dengan sebuah anugerah yang luar biasa indah. Aku dinyatakan hamil. Kebahagiaan kami tak terbendung. Suamiku sampai sujud syukur sambil menangis ketika melihat 2 garis merah di alat tes kehamilan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan yang menyelinap. Suamiku mencoba menghubungi ibunya untuk mengabarkan kehamilan ini, berharap kabar tentang cucu pertama dari anak laki-lakinya bisa meluluhkan hati beliau. Namun, teleponnya langsung ditutup. Suamiku pergi ke rumah ibunya sendirian, mencoba membawa bingkisan dan kabar gembira, namun ia tidak diizinkan masuk melewati gerbang. Penjaga keamanan mengatakan bahwa nyonya besar sedang tidak ingin diganggu. Suamiku pulang malam itu dengan bahu yang merosot dan mata yang merah. Aku memeluknya dalam diam, merasakan perih yang sama. Keluarga besarnya benar-benar menganggap kami sudah mati. Waktu terus bergulir. Anakku, seorang laki-laki yang sehat dan cerdas, lahir ke dunia dan menjadi sumber energi baru bagi kami berdua. Kehadirannya membawa rezeki yang tidak disangka-sangka. Usaha konveksiku berkembang pesat. Dari awalnya hanya menerima jahitan rumahan, aku berhasil mendapatkan kontrak pembuatan seragam dari beberapa sekolah dan pabrik kecil di kota kami. Mesin jahitku yang tadinya hanya 1, kini bertambah menjadi 15, lengkap dengan belasan karyawan yang membantuku. Suamiku pun dipromosikan menjadi manajer di perusahaannya, karena prestasi kerjanya yang luar biasa. Tepat di tahun kelima pernikahan kami, kehidupan kami sudah berubah 180 derajat. Kami berhasil membeli sebuah rumah idaman yang nyaman. Meskipun tidak semegah rumah keluarga suamiku, tetapi rumah itu terasa seperti istana bagi kami karena dibangun dengan keringat, darah,
dan air mata kami berdua. Kami memiliki kendaraan yang layak, dan tabungan yang cukup untuk menjamin masa depan anakku. Kami hidup rukun, damai, dan penuh kehangatan. Semua cacian dan makian di masa lalu telah kami ubah menjadi bahan bakar kesuksesan. Meski begitu, bayang-bayang keluarga mertuaku tetap ada, seperti hantu yang sesekali muncul mengingatkan kami pada luka lama. Selama 5 tahun ini, aku sama sekali tidak pernah diajak atau dilibatkan dalam acara keluarga besar suamiku. Pernikahan ipar-iparku, acara ulang tahun keluarga, atau perayaan hari raya, aku dan anakku selalu diasingkan. Suamiku terkadang datang sendirian hanya sekadar menggugurkan kewajiban sebagai anak kandung, menyalami ibunya selama 5 menit, lalu pulang kembali karena merasa tidak nyaman istri dan anaknya tidak diterima. Suatu hari di akhir pekan, ketika kami bertiga sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, takdir mempertemukan kami dengan keluarga suamiku. Kami berpapasan tepat di depan sebuah restoran mewah. Ibu mertuaku ada di sana, ditemani oleh kedua kakak perempuan suamiku dan suami-suami mereka yang selalu dibanggakan itu. Mereka semua mengenakan pakaian bermerek dari atas ke bawah, terlihat sangat mencolok. Langkah kami terhenti. Suamiku menegang, begitu pula denganku. Aku meremas tangan suamiku, sementara tangan satunya menggandeng erat anakku yang masih balita. Suamiku mencoba tersenyum, melangkah maju sedikit untuk menyapa ibunya. "Ibu, kakak." Sapanya sopan. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan, meski sebenarnya aku sudah bisa menebaknya. Ibu mertuaku menatap kami sekilas, tatapan matanya masih sama dinginnya seperti 5 tahun yang lalu. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa rindu, apalagi keinginan untuk melihat cucunya yang sedang menatap polos ke arahnya. Kakak-kakak iparku bahkan sengaja membuang muka, sibuk memamerkan tas keluaran terbaru mereka sambil berbisik-bisik, menganggap kami seolah-olah tembus pandang atau debu yang mengganggu jalan mereka. Tanpa membalas sapaan suamiku sedikit pun, ibu mertuaku memalingkan wajah dan berjalan melewati kami begitu saja, diikuti oleh rombongannya yang sombong. Suamiku terdiam kaku di tengah mal yang ramai. Aku bisa melihat rahangnya mengeras dan ada kekecewaan yang mendalam di matanya. Orang-orang yang berlalu lalang mungkin tidak menyadari drama diam-diam yang baru saja terjadi, namun bagi kami, itu adalah tamparan keras kesekian kalinya. "Sudahlah, Mas," bisikku lembut, mengusap punggungnya untuk menenangkan. "Kita punya kehidupan kita sendiri. Kita bahagia dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan biarkan sikap mereka merusak hari libur kita bersama anak kita." Suamiku menoleh ke arahku, lalu menatap anak kami yang sedang tersenyum ceria, tanpa mengerti apa yang terjadi. Suamiku menghela napas panjang, seolah membuang segala beban di dadanya. Ia kembali tersenyum, mengangguk padaku, lalu mengangkat tubuh kecil anak kami ke dalam gendongannya. Kami melanjutkan langkah kami, meninggalkan bayangan kesombongan keluarga itu di belakang. Aku menyadari satu hal hari itu, kekayaan dan pendidikan tinggi tidak selalu menjamin seseorang memiliki hati nurani yang baik. Kakak iparku mungkin setara dalam hal materi dengan ibu mertuaku, mereka mungkin menantu idaman yang selalu diagung-agungkan, tetapi sifat materialistis dan egois mereka perlahan terlihat jelas di mataku. Aku tidak pernah tahu bahwa pertemuan singkat di mal hari itu adalah awal dari sebuah badai besar yang akan segera meruntuhkan segala kesombongan keluarga mertuaku. Badai yang tidak disangka-sangka akan memaksa takdir untuk berbalik 180 derajat dan menguji batas kemanusiaan semua orang yang terlibat. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke atas bumi. Suara rintik air yang menghantam atap rumah kami terdengar bergemuruh, menutupi suara televisi yang sedari tadi hanya menyala tanpa benar-benar kami tonton. Aku sedang duduk di karpet ruang tengah, melipat beberapa potong kain sisa jahitan yang rencananya akan kubuat menjadi baju tidur untuk anakku. Di atas sofa, suamiku tampak kelelahan setelah seharian penuh berkutat dengan laporan akhir bulan di kantornya. Ia terlelap dengan napas yang teratur, menyisakan gurat kelelahan yang selalu membuat hatiku terasa hangat sekaligus iba. Anak kami sudah tertidur pulas di kamarnya sejak 2 jam yang lalu. Suasana malam itu begitu damai, sebuah kedamaian yang selalu kusyukuri setiap kali hari berganti. Namun, kedamaian itu mendadak pecah oleh dering telepon genggam suamiku yang tergeletak di atas meja kaca. Suaranya yang melengking nyaring membelah keheningan malam, beradu dengan suara guntur yang sesekali menggelegar.
Aku melirik ke arah layar telepon yang menyala dalam gelap. Tertera nama salah satu kakak perempuan suamiku di sana. Perasaanku mendadak tidak enak. Selama 5 tahun pernikahan kami, tidak pernah sekalipun kakak iparku menelepon, apalagi di tengah malam buta yang diguyur hujan badai seperti ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikirku dalam hati. Dengan ragu, aku menyentuh bahu suamiku, membangunkannya dengan pelan. "Mas, bangun, Mas. Ada telepon dari kakakmu," bisikku sambil menyerahkan telepon genggam itu ke tangannya yang masih setengah sadar. Suamiku mengerjap-ngerjapkan matanya, mengusap wajahnya yang kusut, lalu menatap layar telepon dengan kening berkerut. Ia berdeham pelan untuk menjernihkan suaranya sebelum menggeser tombol hijau di layar. "Halo, Kak? Ada apa malam-malam begini?" Sapanya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Aku tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh kakak iparku di ujung telepon sana. Namun aku bisa melihat dengan jelas bagaimana raut wajah suamiku berubah drastis hanya dalam hitungan detik. Kantuk yang tadi menyelimuti wajahnya menghilang tak berbekas, digantikan oleh kepanikan yang luar biasa. Matanya membelalak lebar, wajahnya memucat pasi seperti kehilangan aliran darah, dan tangannya yang memegang telepon tampak bergetar hebat. "Apa? Bagaimana bisa? Di rumah sakit mana sekarang?" "Aku segera ke sana," teriak suamiku dengan suara bergetar menahan kepanikan. Ia langsung memutus sambungan telepon, melompat dari sofa seolah pegas kasur itu baru saja melontarkannya. Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, sebuah pemandangan yang sangat jarang kulihat dari sosok pria tegar yang selama ini menjadi sandaranku. "Mas, ada apa? Siapa yang sakit?" Tanyaku dengan dada yang mulai berdegup kencang, ikut terseret dalam gelombang kepanikan yang dibawanya. Ibu masuk rumah sakit," ucapnya dengan suara parau yang hampir tak terdengar, seolah ada bongkahan batu besar yang menyumbat tenggorokannya. Kata kakak, ibu tiba-tiba jatuh pingsan di kamar mandi. Mulutnya mencong dan separuh badannya tidak bisa digerakkan. Dokter bilang tekanan darahnya sangat tinggi dan pembuluh darah di otaknya pecah. Ibu terkena stroke parah, dan sekarang sedang di ruang gawat darurat. Kita harus ke sana sekarang. Tubuhku membeku seketika. Kabar itu menghantamku seperti godam-godam raksasa. Ibu mertuaku, wanita yang selalu tampil sempurna, angkuh, penuh kebanggaan, dan seolah tak tersentuh oleh kelemahan manusiawi apapun, kini terbaring tak berdaya di rumah sakit. Ingatan tentang tatapan matanya yang merendahkanku, jari telunjuknya yang menunjuk wajahku dengan penuh kebencian, dan suaranya yang mengusir kami bagai binatang jalanan 5 tahun lalu, kembali berkelebat di benakku seperti kaset rusak yang diputar ulang. Ada perih yang kembali mengiris luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, ketika aku menatap wajah suamiku yang dipenuhi ketakutan dan air mata yang mulai menetes dari sudut matanya, seluruh ego dan rasa sakitku perlahan menyusut. Bagaimanapun hancurnya hatiku karena wanita itu, ia tetaplah ibu kandung dari pria yang sangat kucintai ini. Pria yang rela membuang segala kemewahan hidupnya demi diriku. Aku tidak mungkin membiarkannya menghadapi badai ini sendirian. Biar aku bangunkan anak kita. Mas, kita pergi bertiga. Kamu bersiaplah, ambil jaket dan kunci mobil, ucapku dengan nada setenang mungkin, berusaha menjadi jangkar kewarasannya di tengah badai kepanikan yang melandanya. Suamiku mengangguk cepat, setengah berlari menuju kamar untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Aku bergegas masuk ke kamar anakku, membungkus tubuh kecilnya yang masih tertidur lelap dengan jaket tebal dan selimut hangat, lalu menggendongnya dengan hati-hati agar ia tidak terbangun. Malam itu, menembus hujan badai yang tak kunjung reda, mobil kami membelah jalanan kota yang sepi menuju rumah sakit pusat yang disebutkan oleh kakak iparku. Di sepanjang perjalanan, suamiku mencengkeram kemudi dengan sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya fokus ke jalan, namun aku tahu pikirannya melayang ke ruang gawat darurat. Sesekali ia mengusap wajahnya yang basah oleh air mata. Aku hanya bisa mengusap lengannya dengan lembut, menyalurkan doa dan kekuatan dalam diam. Setibanya di rumah sakit, kami langsung berlari menyusuri lorong yang panjang dan berbau antiseptik yang menyengat. Lampu-lampu neon di atas kami terasa menyilaukan mata, menambah pusing kepalaku yang sedari tadi berdenyut. Suara decit sepatu bot kami yang beradu dengan lantai linoleum putih menggema di sepanjang lorong sepi itu. Di depan ruang perawatan intensif atau ICU, aku melihat kedua kakak perempuan suamiku dan suami-suami mereka sedang duduk di kursi tunggu.
Penampilan mereka sungguh kontras dengan suasana rumah sakit. Meskipun wajah mereka terlihat tegang, mereka masih mengenakan pakaian tidur sutra yang mewah dan jaket desainer ternama. Saat melihat kedatangan kami, tidak ada pelukan hangat atau tangis duka yang menyambut. Salah satu kakak iparku hanya menatap suamiku dengan tatapan menyalahkan, seolah kehadiran kami memperburuk suasana. Tatapannya padaku masih sama seperti dulu, dingin, angkuh, dan penuh rasa jijik. Seakan aku adalah pembawa sial yang tidak berhak menginjakkan kaki di tempat itu. Akhirnya kamu datang juga, ucap kakak ipar pertamaku dengan nada ketus, menyilangkan tangan di depan dada. Dokter bilang kondisi ibu sangat kritis. Otak kanannya mengalami perdarahan hebat. Separuh tubuh kirinya lumpuh total. Dan yang lebih parah, ibu tidak bisa bicara dengan jelas lagi. Terlalu banyak pikiran, tekanan darahnya jadi tidak terkontrol. Suamiku tidak mempedulikan nada ketus kakaknya. Ia segera melangkah mendekati kaca jendela besar yang membatasi lorong dengan ruang icu. Aku mengikutinya dari belakang, masih menggendong anakku yang tertidur pulas di pelukanku. Pemandangan di dalam ruangan itu sungguh membuat napasku tercekat. Di atas ranjang pesakitan yang dikelilingi berbagai macam mesin dengan layar berkedip dan suara bunyi, bip, yang konstan, terbaringlah ibu mertuaku. Wanita yang dulu selalu berdiri tegak dengan dagu terangkat tinggi, kini tampak begitu kecil, rapuh, dan menyedihkan. Berbagai macam selang plastik menancap di tubuhnya. Ada selang oksigen yang menutupi hidung dan mulutnya, selang infus yang menusuk punggung tangannya yang mulai keriput, dan sebuah selang besar yang masuk ke dalam mulutnya. Wajahnya yang selalu dirawat dengan krim-krim mahal dan riasan sempurna, kini tampak pucat pasi, kuyu, dan menua belasan tahun lebih cepat. Separuh wajahnya tampak menurun dan tidak simetris lagi. Mataku tak berkedip menatap sosok di balik kaca itu. Kemana perginya nyonya besar yang begitu berkuasa itu? Kemana perginya wanita sosialita yang menganggap harta dan kedudukan adalah segala-galanya? Di atas ranjang rumah sakit itu, semua berlian, tas bermerek, rumah mewah, dan menantu-menantu kaya yang ia banggakan, sama sekali tidak ada artinya. Kematian dan penyakit tidak pernah memandang status sosial. Di hadapan takdir, manusia ternyata hanyalah seonggok daging yang bisa rapuh kapan saja. Aku melihat suamiku menempelkan kedua telapak tangannya di kaca yang dingin, menangis terseduh-seduh memanggil ibunya. Hatinya hancur melihat penderitaan wanita yang melahirkannya. Sementara itu, di kursi tunggu, aku sayup-sayup mendengar perbincangan kakak-kakak iparku bersama suami mereka. Aduh, besok padahal aku ada janji kumpul arisan dengan istri direktur bank itu. Masa aku harus batalkan sih? Nggak enak banget. Keluh kakak ipar keduaku sambil mengecek layar telepon genggamnya, wajahnya tampak lebih cemas memikirkan jadwal sosialitanya daripada nyawa ibunya. Sudahlah, yang penting kan biaya rumah sakit sudah ditangani asuransi VIP-nya ibu. Besok kita cari perawat khusus saja buat jaga. Aku juga ada rapat pemegang saham besok pagi, nggak mungkin begadang di sini terus. Bau obatnya bikin bajuku ikutan bau. Sahut kakak ipar pertamaku sambil mengibaskan tangan di depan hidungnya, seolah udara di sekitarnya beracun. Mendengar percakapan itu, darahku rasanya mendidih. Aku menatap mereka dengan perasaan tidak percaya. Ibu mereka sedang berjuang antara hidup dan mati di dalam sana, tubuhnya lumpuh dan masa depannya hancur. Namun yang ada di pikiran anak-anak kesayangannya hanyalah jadwal arisan, bau obat yang menempel di baju, dan siapa yang akan membayar tagihan. Inikah hasil didikan tentang status dan kekayaan yang selalu diagung-agungkan ibu mertuaku? Inikah anak-anak sempurna yang selalu ia banding-bandingkan denganku yang hanya seorang buruh pabrik? Kesombongan memang bangunan yang megah, namun fondasinya sangat rapuh. Dan malam itu, badai besar baru saja menghantam bangunan megah bernama keluarga mertuaku, meruntuhkan segala topeng kepalsuan, dan menyisakan kenyataan pahit yang harus mereka telan bulat-bulat. 2 minggu berlalu sejak malam badai di rumah sakit itu. Masa-masa kritis telah terlewati, namun kerusakan yang terjadi pada tubuh ibu mertuaku bersifat permanen. Sesuai prediksi dokter, beliau mengalami kelumpuhan total pada bagian kiri tubuhnya. Ia tidak bisa berjalan, tidak bisa duduk tanpa bantuan, bahkan untuk menelan makanan padat pun ia kesulitan karena otot wajahnya tak lagi berfungsi normal. Kemampuan bicaranya sangat terbatas, hanya bisa mengeluarkan suara erangan yang tidak jelas atau kata-kata patah yang sulit dimengerti. Nyonya besar yang angkuh itu kini sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk hal-hal paling dasar sekalipun.
mulai dari menyuap makanan hingga membersihkan kotorannya sendiri. Hari itu, dokter mengizinkan ibu mertuaku pulang. Tentu saja, ia tidak dibawa ke kontrakan atau rumah kecil. Ia dibawa kembali ke istananya, ke rumah mewah 2 lantai dengan pilar-pilar besar tempat aku pertama kali dihinakan 5 tahun silam. Atas permintaan suamiku, aku ikut hadir hari itu. Kami menitipkan anak kami pada tetangga yang kupercaya, agar tidak mengganggu suasana. Langkahku terasa berat saat melintasi gerbang besi tinggi itu. Ingatan masa lalu langsung menyergapku, membuat perutku terasa melilit. Namun, aku berusaha menata hatiku. Aku datang bukan sebagai terdakwa yang mengemis restu, melainkan sebagai seorang istri yang mendampingi suaminya di masa-masa sulit. Setibanya di sana, ibu mertuaku langsung ditempatkan di sebuah kamar tamu di lantai bawah, karena beliau mustahil bisa menaiki tangga. Kamar itu cukup luas, namun hawanya terasa dingin dan suram. Setelah memastikan perawat rumah sakit memindahkan ibunya ke atas tempat tidur dengan aman, suamiku melangkah ke ruang tamu utama. Di sana, di bawah lampu gantung kristal yang sama persis dengan yang kulihat 5 tahun lalu, kedua kakak perempuan suamiku dan suami mereka telah duduk menunggu. Wajah mereka terlihat tegang, tidak ada sedikit pun raut kelegaan menyambut kepulangan ibu mereka. Suamiku duduk di salah satu sofa tunggal, dan aku mengambil tempat duduk di sebuah kursi kecil agak jauh di sudut ruangan, memilih untuk menjadi pengamat dalam diam. Suasana ruangan itu terasa sangat kaku dan dingin, jauh lebih dingin dari embusan pendingin ruangan yang menyala maksimal. Jadi, sekarang ibu sudah di rumah, buka suamiku memecah keheningan. Suaranya terdengar lelah, namun tegas. Dokter bilang ibu butuh perawatan 24 jam penuh. Fisioterapi rutin, pemberian obat tepat waktu, dan bantuan untuk semua kegiatan fisiknya. Pertanyaannya sekarang, siapa di antara kita yang akan mengurus ibu? Atau lebih tepatnya, ke rumah siapa ibu akan dibawa untuk dirawat? Pertanyaan suamiku seolah menjadi pemantik bom waktu yang sedari tadi ditahan di ruangan itu. Keheningan langsung tergantikan oleh kasak-kusuk gelisah. Kakak ipar pertama, yang mengenakan gaun terusan mahal dan kalung mutiara melingkar di lehernya, langsung menegakkan tubuhnya. Ia berdeham, menata suaranya agar terdengar berwibawa, namun kepanikan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kamu tahu kan rumahku sedang direnovasi total di bagian belakang? Sanggah kakak ipar pertama dengan cepat. Debunya kemana-mana, suaranya sangat bising dari pagi sampai sore. Sangat tidak sehat untuk orang sakit seperti ibu. Lagi pula, suamiku ini direktur utama, dia sering menjamu rekan bisnis dari luar negeri di rumah. Sangat tidak etis kalau ada orang sakit parah terbaring di rumah, nanti tamu-tamu bisnisnya merasa tidak nyaman. Aku juga bulan depan sudah menjadwalkan liburan ke Eropa selama 3 minggu yang tiketnya sudah dibeli jauh-jauh hari. Aku sama sekali tidak ada waktu untuk merawat orang sakit. Suami kakak ipar pertama, pria bertubuh tambun dengan setelan jas rapi, mengangguk setuju dengan ekspresi dingin yang tak terbantahkan. Betul kata istriku. Rumah kami bukan panti jompo. Kami tidak punya fasilitas yang memadai untuk merawat orang lumpuh. Risikonya terlalu besar. Mendengar alasan yang terdengar begitu masuk akal di telinga mereka namun begitu kejam di telinga orang waras, rahang suamiku mulai mengeras. Ia menoleh ke arah kakak ipar keduanya, berharap mendapat jawaban yang lebih manusiawi. Lalu bagaimana denganmu? Kak, rumahmu paling besar, anak-anakmu juga sudah mulai besar dan masuk sekolah menengah. Kamu punya 4 orang pembantu di rumah? Tanya suamiku, mencoba menekan nada suaranya yang mulai naik. Kakak ipar kedua, yang sedang sibuk memoles kuku jarinya dengan kikir kecil, menghela napas panjang seolah beban dunia baru saja diletakkan di pundaknya. Aduh, kamu jangan gila dong. Memang rumahku besar dan pembantuku banyak. Tapi mereka itu kan tugasnya membersihkan rumah dan memasak, bukan mengurus orang sakit apalagi menceboki orang lumpuh. Kalau mereka jijik lalu berhenti kerja serentak, siapa yang repot? Aku kan sibuk mengurus butikku setiap hari. Belum lagi anak-anakku itu sangat sensitif. Mereka alergi debu dan sangat benci bau obat-obatan atau bau-bau tidak sedap lainnya. Kalau ibu tinggal di rumahku akan berbau seperti rumah sakit. Aku tidak mau mental anak-anakku terganggu karena melihat neneknya cacat seperti itu. Kata, cacat, dan bau tidak sedap, meluncur begitu saja dari bibir merahnya, tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Aku terkesiap di sudut ruangan. Tanganku meremas ujung bajuku sendiri. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Mereka sedang membicarakan ibu kandung mereka sendiri, wanita yang melahirkan, menyusui, dan membesarkan mereka dengan segala kemewahan dan fasilitas nomor 1. Namun kini, di saat wanita itu paling membutuhkan mereka memperlakukannya layaknya barang rusak yang menjijikan dan harus segera disingkirkan. Topeng-topeng kepalsuan keluarga ini benar-benar telah terjatuh berserakan di lantai marmer yang mengkilap ini. Inilah sosok asli dari menantu-menantu, setara, dan anak-anak kebanggaan yang dulu diagung-agungkan. Orang-orang berpendidikan tinggi yang hatinya ternyata jauh lebih kerdil dan miskin empati daripada seorang pengemis di jalanan. "Lalu apa rencana kalian?" bentak suamiku, akhirnya tak kuasa lagi menahan amarah yang meledak di dadanya. Ia berdiri dari sofa, menatap tajam kedua kakak perempuan dan kakak iparnya secara bergantian. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. "Kalian membiarkan ibu di rumah sebesar ini sendirian? Ibu itu lumpuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa." Suami kakak ipar keduaku, seorang pengusaha muda yang arogan, mencondongkan tubuhnya ke depan dan menjawab dengan nada datar yang sangat mengesalkan. "Kita patungan saja. Kita sewa 2 perawat profesional untuk berjaga bergantian 24 jam di rumah ini. Atau kalau mau lebih praktis, kita cari panti ureda eksklusif kelas VVIP. Uang bukan masalah buat kita berempat, kan? Kita bayar berapapun agar ibu mendapat perawatan terbaik di sana. Kita tinggal datang menengok sebulan sekali. Selesai masalah." "Panti ureda?" Suara suamiku menggelegar, memantul di dinding-dinding ruangan mewah itu. "Kalian mau membuang ibu kandung kalian sendiri ke panti jompo? Di mana hati nurani kalian? Ibu tidak butuh uang kalian. Ibu butuh didampingi, butuh kasih sayang anak-anaknya di sisa umurnya. Dulu ibu membelikan kalian mobil mewah, menyekolahkan kalian sampai ke luar negeri, memfasilitasi bisnis kalian, dan sekarang saat ibu sakit, kalian bahkan merasa jijik hanya untuk mencium bau obatnya." "Jaga nada bicaramu," teriak kakak ipar pertamaku, ikut berdiri dan menunjuk wajah suamiku. "Jangan bersikap sok suci. Kalau kamu memang merasa paling peduli, kenapa tidak kamu saja yang bawa ibu ke rumahmu yang kecil itu?" "Oh, aku lupa, istrimu kan cuma mantan buruh pabrik yang sibuk menjahit dari pagi sampai malam. Pasti dia tidak akan sudi merawat wanita yang dulu mengusirnya, kan? Lagi pula, rumah pinggiran kota milik kalian itu pasti sangat sempit dan panas. Bisa mati cepat ibu kalau tinggal di sana." Aku tersentak. Namaku dibawa-bawa dengan nada hinaan yang masih sama kasarnya. Suamiku mengepalkan tangannya kuat-kuat, bersiap untuk membalas ucapan kakaknya dengan kata-kata yang lebih tajam. Suasana semakin memanas, umpatan dan saling lempar tanggung jawab saling bersahutan, menggema di seluruh penjuru rumah. Di tengah pertengkaran hebat yang memekakan telinga itu, pandanganku tanpa sengaja tertuju pada pintu kamar tamu di lantai bawah yang sengaja dibiarkan terbuka sedikit agar perawat bisa memantau dari luar. Jarak kamar itu sangat dekat dengan ruang tamu. Tidak mungkin suara-suara teriakan ini tidak terdengar sampai ke dalam. Dengan langkah pelan dan jantung berdebar, aku bangkit dari kursiku dan berjalan mendekati pintu yang setengah terbuka itu. Aku mengintip ke dalam melalui celah sempit. Di atas tempat tidurnya, ibu mertuaku terbaring miring menghadap ke arah pintu. Matanya yang cekung terbuka lebar. Wajahnya yang kaku dan mencong tampak bergetar hebat. Ia tidak bisa berteriak. Ia tidak bisa menghentikan pertengkaran anak-anaknya. Ia hanya bisa mendengar setiap penolakan, setiap kata jijik, dan setiap alasan kejam yang dilontarkan oleh darah dagingnya sendiri. Dari sudut matanya yang sayu, kulihat sebulir air mata menetes perlahan, mengalir melewati pipinya yang keriput, lalu jatuh membasahi bantal putih di bawah kepalanya. Tangisan bisu yang menyayat hati. Sebuah tangisan dari seorang ibu yang baru saja menyadari bahwa seluruh hidupnya, seluruh kesombongan dan harta yang ia kumpulkan, telah gagal membeli cinta yang sejati dari anak-anaknya. Hatiku mendadak perih melihatnya. Dendam masa laluku seolah menguap begitu saja, digantikan oleh rasa iba yang sangat dalam. Di balik segala kekejamannya padaku di masa lalu, wanita ini kini hanyalah seorang manusia malang yang dihancurkan oleh karma dan kesombongannya sendiri. Di ruang tamu, perdebatan masih terus berlangsung, semakin sengit dan tak berujung. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang,
dan membuat sebuah keputusan besar yang akan mengubah jalan hidup kami semua. Keputusan yang tidak pernah kubayangkan akan aku buat 5 tahun yang lalu. Keributan di ruang tamu mewah itu akhirnya mencapai titik didihnya. Setelah saling melemparkan alasan yang tidak masuk akal dan saling menuding satu sama lain, kedua kakak iparku beserta suami mereka berdiri dengan wajah merah padam. Mereka tampaknya sudah kehabisan kesabaran menghadapi suamiku yang terus mendesak mereka untuk mengambil tanggung jawab. Bagiku, pemandangan ini sungguh ironis dan sangat menyedihkan. Keluarga yang selalu membanggakan tata krama, pendidikan tinggi dari luar negeri, dan kelas sosial yang konon tak tertandingi itu, kini bertengkar hebat hanya untuk menghindari kewajiban merawat ibu kandung mereka sendiri yang sedang terbaring lumpuh tak berdaya. "Terserah kamu saja," teriak kakak ipar pertamaku sambil menyambar tas kulit mahalnya dari atas meja kaca. Wajahnya yang penuh riasan tampak berkerut karena amarah yang memuncak. "Kami sudah menawarkan solusi yang paling masuk akal. Kami bersedia membayar berapapun biaya untuk menyewa perawat profesional atau menempatkan ibu di panti Ureda kelas VVIP. Itu sudah lebih dari cukup. Kalau kamu masih bersikeras menolak uang kami dan ingin ibu dirawat di rumah, maka itu menjadi urusanmu sepenuhnya. Jangan seret-seret kami lagi. Jadwalku sangat padat. Aku tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal emosional seperti ini." Kakak ipar keduaku ikut berdiri, membenarkan letak syal sutranya dengan gerakan angkuh. "Betul. Kami ini orang sibuk, bukan pengangguran yang bisa berjaga di sebelah tempat tidur sepanjang hari. Kalau kamu memang anak yang paling berbakti, urus saja ibu sendirian. Tapi ingat, jangan pernah datang mengemis uang kepada kami kalau istrimu yang mantan buruh itu mengeluh karena harus membersihkan kotoran ibu setiap hari. Kami permisi." Tanpa menunggu balasan dari suamiku, mereka berempat melangkah pergi meninggalkan ruang tamu. Suara langkah sepatu hak tinggi mereka beradu dengan lantai marmer, menggema dengan nada sumbang di ruangan yang luas itu, sebelum akhirnya disusul oleh suara bantingan pintu utama yang ditutup dengan kasar. Kepergian mereka meninggalkan keheningan yang terasa sangat pekak dan menyiksa. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah menusuk langsung ke tulang. Suamiku berdiri mematung di tengah ruangan. Rahangnya mengeras, napasnya memburu, dan kedua tangannya terkepal sangat kuat di sisi tubuhnya hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Ia menatap kosong ke arah pintu utama yang baru saja tertutup, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Perlahan, pertahanannya runtuh. Pundaknya yang biasanya tegap kini merosot jatuh. Ia menjatuhkan dirinya kembali ke atas sofa kulit, menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya, dan tangisnya pun pecah. Suara isak tangis suamiku terdengar sangat memilukan. Itu bukan tangisan amarah semata, melainkan tangisan frustrasi, kekecewaan yang mendalam, dan rasa kasihan yang tak terhingga kepada wanita yang telah melahirkannya. Pria yang selama 5 tahun ini selalu menjadi pelindungku, pria yang tidak pernah meneteskan air mata saat kami harus menahan lapar di kontrakan sempit dulu, kini menangis terseduh-seduh karena hatinya hancur melihat kelakuan darah daging ibunya sendiri. Ia merasa gagal. Ia merasa tidak berdaya karena di satu sisi ia sangat ingin merawat ibunya. Namun di sisi lain ia tidak memiliki keberanian sedikitpun untuk memintaku melakukan hal tersebut. Aku masih berdiri terdiam di sudut ruangan, dekat pintu kamar tamu yang setengah terbuka. Hatiku berkecamuk hebat. Ingatan demi ingatan tentang masa lalu berkelebat di kepalaku layaknya kaset kusut yang diputar paksa. Aku teringat pada hari di mana aku duduk di ruangan ini, mengenakan pakaian lusuh, gemetar ketakutan saat jari telunjuk ibu mertuaku menunjuk tepat ke depan wajahku. Aku teringat pada suaranya yang melengking, menghinaku sebagai buruh pabrik yang miskin, parasit yang hanya akan menyusahkan kehidupan putranya. Aku teringat pada hari-hari kelaparan kami, masa-masa sulit saat kami dibuang dan tak dianggap ada, bahkan saat anak kami lahir ke dunia ini. Luka itu, jujur saja, masih ada. Bekasnya masih terasa berdenyut jika diingat kembali. Jika aku mau, ini adalah saat yang paling tepat untuk membalas dendam. Aku bisa saja bersikap tidak peduli, berbalik arah, dan meninggalkan rumah ini bersama suamiku. Aku bisa saja membiarkan ibu mertuaku membusuk di panti jompo, membiarkannya merasakan kesepian yang paling mengerikan akibat kesombongannya sendiri di masa lalu. Bukankah itu yang dinamakan karma? Bukankah itu balasan yang setimpal untuk orang yang telah menginjak-injak harga diriku hingga hancur berkeping-keping? Namun, saat aku menoleh kembali ke celah pintu kamar tamu,
Pandanganku kembali bertemu dengan sosok Renta di atas ranjang pesakitan itu. Ibu mertuaku masih terbaring miring, wajahnya yang separuh lumpuh basah oleh air mata yang terus mengalir dalam diam. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa mengusap air matanya sendiri. Ia terlihat sangat menyedihkan, rapuh, dan benar-benar sebatang kara di tengah istananya yang megah. Tiba-tiba saja, bisikan dendam di kepalaku memudar, tergantikan oleh sebuah kesadaran yang menampar relung hatiku dengan sangat keras. Balas dendam tidak akan membuatku menjadi manusia yang lebih baik. Jika aku meninggalkan wanita tua yang tak berdaya ini, lalu apa bedanya diriku dengan kakak-kakak iparku yang tak punya hati nurani itu? Apa bedanya diriku dengan ibu mertuaku di masa lalu yang menilai seseorang hanya dari status dan kegunaannya saja? Kesombongan harus dibalas dengan keikhlasan, dan kebencian hanya bisa diputus dengan kasih sayang. Lagi pula, aku tidak melakukan ini untuk wanita itu. Aku melakukannya untuk suamiku, pria luar biasa yang telah mengorbankan segalanya demi aku. Dengan langkah mantap, aku berjalan mendekati sofa tempat suamiku masih tertunduk menangis. Aku duduk di sebelahnya, lalu melingkarkan lenganku di bahunya yang bergetar. Kutarik kepalanya untuk bersandar di bahuku, membiarkannya menumpahkan segala kesedihan dan rasa frustrasinya di sana. Aku mengusap rambutnya dengan lembut, membiarkan keheningan mengambil alih sejenak, hingga napasnya perlahan mulai teratur. "Mas." Panggilku dengan suara yang sangat pelan, namun cukup jelas untuk memecah kesunyian di antara kami. Suamiku mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab. Ia menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah yang sangat kentara. "Maafkan aku," bisiknya parau. "Maafkan aku karena kamu harus melihat semua kekacauan ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kakak-kakakku benar-benar sudah kehilangan kewarasan mereka. Aku tidak mungkin membiarkan ibu diurus oleh orang asing di panti jompo. Tapi aku juga sadar, aku tidak punya hak sedikitpun untuk memintamu merawatnya setelah semua perlakuan kejam ibu kepadamu dulu. Aku tidak akan membebanimu dengan dosa-dosa keluargaku." Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman tulus yang datang dari dasar hatiku yang terdalam. Aku meraih kedua tangannya yang dingin, menggenggamnya erat, dan menatap lurus ke dalam bola matanya yang dipenuhi keraguan. "Bawa ibu ke rumah kita, Mas," ucapku dengan nada yang sangat tenang, tanpa keraguan sedikitpun. "Bawa ibu pulang bersama kita. Biar aku yang merawatnya mulai hari ini." Mendengar kalimat itu meluncur dari bibirku, mata suamiku membelalak lebar. Ia seolah tersengat aliran listrik yang tak kasat mata. Ia menatapku dengan ekspresi tidak percaya, seakan-akan ia sedang berhalusinasi atau salah mendengar ucapanku. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Kamu bicara apa?" tanyanya terbata-bata setelah berhasil menemukan kembali suaranya. "Kamu tidak perlu melakukan ini karena kasihan padaku. Merawat orang stroke itu sangat berat, butuh kesabaran luar biasa. Kamu punya usaha jahitan yang sedang ramai, kamu sudah sangat kelelahan setiap hari. Belum lagi luka di hatimu. Aku tahu kamu belum lupa dengan semua hinaan ibu." "Aku memang belum lupa, Mas," jawabku jujur, suaraku mengalun lembut menenangkan gejolak di hatinya. "Luka itu pernah ada, dan butuh waktu lama untuk menyembuhkannya. Tapi melihat ibumu terbaring di sana, dibuang oleh anak-anak yang selama ini selalu ia banggakan, luka itu rasanya tidak ada artinya lagi. Aku sudah memaafkannya, jauh sebelum hari ini. Aku mengambil keputusan ini bukan karena aku ingin mencari muka, bukan juga sekadar karena kasihan. Aku melakukan ini karena beliau adalah ibumu. Ibu dari laki-laki yang rela membuang seluruh dunianya hanya untuk hidup miskin bersamaku. Jika kamu bisa berkorban sebesar itu untukku, masa aku tidak bisa berkorban sedikit tenaga untuk merawat wanita yang telah melahirkanmu?" Air mata suamiku kembali tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata haru yang tak terbendung. Ia merengkuh tubuhku ke dalam pelukannya yang sangat erat, seolah takut aku akan menghilang jika ia melepaskannya. Ia menangis di ceruk leherku, membisikkan kata terima kasih berulang kali dengan suara yang tersendat-sendat. "Terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Maafkan keluargaku, terima kasih karena kamu memiliki hati seluas samudra. Aku berjanji akan membantumu, aku tidak akan membiarkanmu menanggung beban ini sendirian. Kita rawat ibu sama-sama,"
ucapnya di sela-sela isak tangisnya. Aku membalas pelukannya dengan tak kalah erat, menepuk punggungnya untuk memberikan kekuatan. Keputusanku sudah bulat. Malam itu juga, kami tidak menunda waktu lagi. Kami melangkah masuk ke dalam kamar tamu. Ibu mertuaku masih terjaga, matanya mengikuti setiap pergerakan kami dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia pasti mendengar percakapan kami di ruang tamu tadi. Suamiku membungkuk, mencium kening ibunya yang terasa dingin, lalu membisikkan kalimat yang membuat air mata ibu mertuaku kembali mengalir deras. "Ibu tidak perlu takut," bisik suamiku dengan suara bergetar. "Ibu tidak akan pergi ke panti jompo. Ibu akan tinggal bersamaku, di rumahku. Istriku, menantu yang dulu ibu usir dari rumah ini, dia sendirilah yang meminta agar ibu tinggal bersama kami. Dia yang akan merawat ibu. Kita pulang sekarang ya, Bu." Tanpa banyak bicara lagi, kami segera mengemasi barang-barang keperluan ibu mertuaku. Pakaian, obat-obatan, dan beberapa perlengkapan medis kami masukkan ke dalam koper. Tidak ada satupun saudara suamiku yang membantu, tidak ada pembantu rumah tangga yang berani ikut campur. Hanya kami berdua. Malam itu, kami membawa wanita yang dulu mengusirku dengan penuh kehinaan, keluar dari istana megahnya yang dingin, menuju rumah kecil kami yang hangat. Ini adalah awal dari sebuah babak baru yang akan menguras air mata dan tenaga, namun aku telah menyiapkan hatiku sepenuhnya. Pintu maaf telah terbuka lebar, dan aku siap membuktikan bahwa cinta sejati selalu menang melawan kesombongan. Kepindahan ibu mertuaku ke rumah kami membawa perubahan yang sangat drastis dalam rutinitas kehidupan sehari-hariku. Rumah kami yang biasanya harum oleh aroma masakan di pagi hari dan wangi pelicin pakaian di sore hari, kini sepenuhnya didominasi oleh aroma tajam dari obat-obatan, minyak kayu putih, dan karbol antiseptik. Kami menyulap ruang tamu depan, yang sebelumnya sering kugunakan untuk memajang patung manekin berisi contoh pakaian jahitanku, menjadi kamar perawatan darurat. Kami menyewa sebuah ranjang rumah sakit khusus agar memudahkan pergerakan beliau, menempatkan meja kecil di sampingnya untuk tumpukan obat, dan memastikan sirkulasi udara di ruangan itu berjalan dengan sangat baik. Masa-masa awal merawat orang yang mengalami kelumpuhan total akibat stroke jauh lebih berat dari yang pernah kubayangkan. Fisikku dipaksa untuk beradaptasi dengan ritme kerja yang sama sekali baru dan menguras tenaga luar biasa. Setiap hari, jadwalku dimulai jauh sebelum matahari terbit. Tepat pukul 4 pagi, aku sudah harus bangun untuk merebus air hangat. Hal pertama yang kulakukan adalah masuk ke kamar ibu mertuaku untuk mengganti popok dewasanya yang kotor. Pagi pertama saat aku harus melakukan rutinitas ini, adalah momen yang paling canggung dan mengiris hati bagi kami berdua. Saat aku membuka selimutnya dan mulai melepaskan pakaian bawahnya, aku bisa melihat tubuh ibu mertuaku menegang kaku. Matanya yang sebelah kanan, yang masih berfungsi normal, terbelalak menatap langit-langit kamar. Rahangnya terkunci rapat. Ia tidak bisa menepis tanganku, ia tidak bisa mengusirku, namun dari tatapannya, aku bisa membaca betapa hancur harga dirinya saat itu. Wanita sosialita yang seumur hidupnya selalu dilayani oleh pelayan berseragam rapi, yang jangankan untuk membersihkan kotoran, memakai sepatu pun dulu selalu dibantu orang lain, kini harus pasrah dalam keadaan telanjang dan dibersihkan kotorannya oleh menantu miskin yang sangat ia benci. Aku mencoba bersikap senormal mungkin, mengabaikan ketegangan yang menggantung di udara. Aku membersihkan tubuhnya dengan waslap hangat secara perlahan dan hati-hati, memastikan tidak ada kulitnya yang lecet. Aku mengganti popoknya, mengoleskan bedak anti ruam, lalu memakaikan pakaian yang bersih dan nyaman. Sepanjang proses itu, aku sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun yang menyinggung perasaannya. Aku tidak menyindir, aku tidak mengeluh tentang bau kotoran yang menyengat, dan aku tidak menunjukkan raut wajah jijik sedikitpun. Ketika aku selesai merapikan selimutnya dan menatap wajahnya, kulihat air mata sudah menggenang di pelupuk matanya yang cekung. Ia membuang muka, menatap ke arah tembok dengan bibir bergetar hebat. Itu adalah penolakan bisu, sebuah pertahanan terakhir dari sisa-sisa kesombongannya yang telah hancur lebur. Ia menangis karena malu, ia menangis karena merasa tak berdaya, dan mungkin, ia mulai menangis karena penyesalan yang belum sanggup ia utarakan. Aku hanya tersenyum tipis, mengusap punggung tangannya dengan lembut, lalu berjalan keluar kamar untuk melanjutkan rutinitasku menyiapkan sarapan. Setelah urusan pagi selesai, tantangan berikutnya adalah menyuapi makanan. Karena otot wajahnya mencong dan fungsi menelannya terganggu,
ibu mertuaku tidak bisa mengonsumsi makanan padat. Semua makanannya harus diblender hingga halus seperti bubur bayi. Awalnya, ia seringkali menolak untuk membuka mulut. Setiap kali aku menyodorkan sendok berisi bubur ke depan bibirnya, ia akan memalingkan wajahnya susah payah, menutup matanya rapat-rapat. Butuh kesabaran ekstra untuk membujuknya. Ibu harus makan. Kalau perut ibu kosong, obatnya tidak bisa bekerja dengan baik dan lambung ibu bisa luka. Ucapku dengan nada datar namun tegas, tetap menyodorkan sendok itu. Aku tidak membentaknya, namun aku juga tidak membiarkannya menang dengan sikap keras kepalanya. Terkadang, karena sulit mengontrol otot bibirnya, bubur yang kusuapkan seringkali tumpah atau menetes keluar dari sudut bibirnya, mengotori dagu dan bajunya. Di saat-saat seperti itu, ia akan mengerang frustrasi, memukul-mukul sisi ranjang dengan tangan kanannya yang masih bisa bergerak, marah pada kelemahan tubuhnya sendiri. Namun, aku tidak pernah marah atau merasa jijik. Dengan telaten, aku menyeka sisa makanan di dagunya dengan tisu basah, mengganti pakaiannya jika terlalu kotor, dan mengulangi proses menyuapi itu dari awal hingga mangkuknya benar-benar kosong. Di sela-sela merawatnya, aku tetap harus menjalankan usaha konveksiku. Untungnya, asisten-asisten jahitku sudah cukup mandiri, sehingga aku bisa mendelegasikan sebagian besar pekerjaan potong kain kepada mereka. Mesin jahitku yang letaknya agak ke belakang rumah terus berbunyi sepanjang hari, berpadu dengan suara televisi yang sengaja kunyalakan di kamar depan agar ibu mertuaku tidak merasa kesepian. Aku berlari-lari antara ruang jahit dan ruang perawatan, sebentar menjahit pesanan seragam, sebentar kemudian berlari ke depan untuk memiringkan tubuh ibu mertuaku agar punggungnya tidak mengalami luka baring, memberinya minum, atau membantunya meminum obat tepat waktu. Malam harinya, barulah suamiku mengambil alih peran tersebut setelah ia pulang bekerja. Suamiku seringkali tidak tega melihatku kelelahan hingga ketiduran di kursi jahit. Ia yang mengambil giliran membersihkan ibunya di malam hari, memijat kaki ibunya yang kaku, dan membacakan cerita atau berita untuk menghibur ibunya. Kekompakan kami berdua, rupanya perlahan-lahan mulai meruntuhkan dinding es di hati ibu mertuaku. Meskipun ia masih sulit bicara dan tatapannya terkadang masih menyiratkan rasa canggung yang besar terhadapku, penolakan fisiknya mulai berkurang. Ia mulai mau membuka mulut saat kusuapkan makanan, ia tidak lagi memalingkan wajah saat aku memandikannya, dan terkadang, kudengar ia menggumamkan suara yang mirip dengan kata, "Terima kasih," meski sangat samar. Namun, luka terbesar yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan ibu mertuaku bukanlah kelumpuhan fisiknya, melainkan pengabaian dari anak-anak kesayangannya. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Selama waktu itu, tidak ada satupun saudara suamiku yang menampakkan batang hidungnya di rumah kami. Istana mewah itu seolah telah benar-benar melupakan ratunya yang kini terasing di rumah pinggiran kota. Kakak-kakak iparku hanya sesekali mengirimkan pesan teks basa-basi ke ponsel suamiku, menanyakan kabar tanpa niat nyata untuk datang menjenguk. Alasan mereka selalu sama dan berulang-ulang. Sibuk urusan bisnis, sedang berada di luar kota, arisan keluarga suami, atau takut tertular penyakit padahal stroke bukanlah penyakit menular. Puncaknya terjadi pada suatu siang yang terik, sekitar 2 bulan setelah ibu mertuaku tinggal bersama kami. Saat itu, aku sedang duduk di tepi ranjangnya, menyuapkan semangkuk puding buah yang kuhaluskan. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di atas meja berdering. Nama kakak ipar pertamaku tertera di layar. Karena tanganku sedang kotor memegang mangkuk dan sendok, aku refleks menekan tombol pengeras suara agar aku bisa tetap menyuapi ibu mertuaku sambil berbicara. "Halo, Ratih," sapa suara melengking kakak iparku dari seberang sana. Nada suaranya terdengar terburu-buru dan sama sekali tidak bersahabat, seperti biasanya. "Adikku, suamimu itu, kok dari tadi pagi ditelepon susah sekali sih? Tolong sampaikan padanya ya, bulan depan itu kan jatuh tempo perpanjangan asuransi kesehatan ibu. Aku dan suamiku tidak bisa mengurusnya karena lusa kami sekeluarga mau liburan keliling Eropa selama sebulan. Tiketnya sudah lama dipesan, sayang kalau hangus." Gerakan tanganku yang hendak menyuapkan puding terhenti di udara. Aku melirik ke arah ibu mertuaku. Matanya melebar, pendengarannya masih sangat tajam menangkap setiap kata yang keluar dari ponsel itu. "Liburan ke Eropa, Kak?" Tanyaku dengan suara yang tertahan, berusaha mengendalikan emosi yang mendadak naik ke ubun-ubun. Ibu kondisinya sedang menurun minggu ini. Kemarin malam beliau sempat demam tinggi.
Tidakkah sebaiknya liburannya ditunda dulu? Atau setidaknya kakak datang menengok ibu sebelum berangkat jauh? Ibu pasti sangat rindu melihat anak-anak dan cucu-cucunya. Terdengar dengusan kasar dari ujung telepon, sebuah helaan napas yang penuh dengan rasa terganggu. Aduh, Ratih, kamu jangan dramatis deh. Liburan ini kan sudah direncanakan jauh sebelum ibu sakit. Kalau ditunda, rugi ratusan juta kami. Lagi pula, buat apa aku ke sana? Kalau aku datang pun ibu tidak akan sembuh seketika. Kan? Ibu juga tidak bisa diajak bicara dengan normal lagi. Kalian saja yang urus. Kan suamiku sudah bilang kalau ada biaya obat yang kurang, tinggal tagih ke asisten pribadinya. Sudahlah, aku sedang sibuk e-packing ini. Jangan lupa sampaikan pesanku ke suamimu. Klik. Sambungan telepon diputus secara sepihak. Suasana kamar mendadak hening seketika, sepi yang terasa sangat menyakitkan. Aku meletakkan mangkuk puding ke atas meja dengan tangan gemetar. Hatiku perih membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu yang mendengar kalimat setajam itu dari darah dagingnya sendiri. Aku tidak berani menatap wajah ibu mertuaku. Aku takut melihat kehancuran di sana. Namun, suara isakan kecil dan tertahan perlahan memecah keheningan. Aku menoleh perlahan. Tubuh ibu mertuaku bergetar hebat di bawah selimut tipisnya. Wajahnya merah pada menahan tangis yang akhirnya tak sanggup lagi ia sembunyikan. Air matanya mengalir deras tanpa henti, membasahi bantal, membawa serta seluruh sisa kesombongan, kebanggaan palsu, dan harapannya yang hancur berkeping-keping. Hari itu, kenyataan menamparnya dengan kenyataan yang paling telanjang. Harta, status sosial, dan menantu-menantu kaya yang selalu ia agung-agungkan, nyatanya tidak memiliki nilai sepeser pun di saat ia berada di titik terendah. Anak-anak yang ia sekolahkan tinggi-tinggi dengan biaya miliaran, lebih memilih membuang uang untuk liburan ke luar negeri, daripada meluangkan waktu 1 jam saja untuk melihat wajah ibunya yang sedang meregang nyawa. Dan menantu miskin, buruh pabrik yang dulu ia usir bagai anjing kurap, adalah satu-satunya tangan yang kini membersihkan kotorannya, menyuapkan makanan ke mulutnya, dan menjaganya tetap hidup. Aku meraih tisu, mencondongkan tubuhku ke depan, dan dengan sangat lembut menghapus air mata yang membasahi pipinya. Aku menatap matanya dalam-dalam, menyalurkan segala bentuk ketulusan yang kumiliki. Tidak ada kata-kata ejekan, tidak ada ucapan, aku sudah bilang, dan tidak ada tatapan merendahkan. Sudah, Bu, tidak apa-apa, bisikku lirih, menahan suaraku yang ikut bergetar karena menahan tangis. Ibu punya aku. Ibu punya anak laki-laki ibu. Kami di sini, kami tidak akan pergi kemana-mana. Mendengar ucapanku, tangis ibu mertuaku semakin pecah. Tangan kanannya yang lemah perlahan terangkat, bergerak gemetar di udara mencari tanganku. Ketika ia berhasil menyentuh tanganku, ia menggenggamnya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Genggaman itu terasa dingin, rapuh, namun sangat erat. Ia menatapku dengan tatapan yang sepenuhnya berbeda. Tatapan penuh keputusasaan, permohonan ampun, dan penyesalan yang teramat sangat dalam. Di ruangan sempit yang dipenuhi aroma obat itu, di bawah tatapan air mata yang terdiam, perlahan-lahan, sebuah pintu maaf yang sesungguhnya mulai terbuka. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik turun membasahi atap rumah kami, menciptakan irama monoton yang seolah menjadi lagu pengantar tidur bagi seluruh penghuni bumi. Jam dinding di ruang tengah sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun mataku masih enggan terpejam. Di dalam kamar perawatan darurat yang beraroma campuran minyak kayu putih dan karbol antiseptik ini, aku duduk diam di kursi plastik kecil tepat di samping ranjang besi tempat ibu mertuaku terbaring. Suamiku malam ini tertidur pulas di sofa ruang tengah, kelelahan setelah seharian penuh mengurus masalah operasional di kantornya yang sedang genting. Anak kami pun sudah terlelap di kamarnya sejak beberapa jam yang lalu. Suasana rumah begitu hening, hanya menyisakan derupelan mesin pendingin ruangan dan suara napas ibu mertuaku yang terdengar berat. Kondisi fisik ibu mertuaku minggu ini memang sedikit menurun. Otot-otot tubuhnya, terutama di bagian kiri yang mengalami kelumpuhan total, seringkali menegang dan kaku hingga membuatnya mengerang kesakitan di tengah malam. Dokter menyarankan agar aku rutin memijat perlahan bagian tubuhnya yang kaku itu, untuk memperlancar sirkulasi darah, dan mencegah luka baring yang semakin parah. Malam ini, rutinitas itu kembali kulakukan.
Aku menuangkan sedikit minyak urut aromaterapi ke telapak tanganku, menggosoknya perlahan hingga terasa hangat, lalu mulai memijat betis dan telapak kaki ibu mertuaku dari balik selimut tipisnya. Saat jari-jariku menyentuh kulit kakinya yang kini terasa kendur dan keriput, pikiranku tiba-tiba melayang jauh ke masa lalu. Aku teringat pada sepasang kaki ini, yang 5 tahun lalu selalu dibalut dengan sepatu hak tinggi bermerek keluaran luar negeri, melangkah dengan penuh kesombongan dan keangkuhan di atas lantai marmer istananya. Kaki yang sama, yang dulu melangkah menjauh, menolak mentah-mentah kehadiranku, dan mengusirku bagai kotoran yang menodai kehormatan keluarganya. Kaki yang dulu tidak pernah sudi menginjakan langkahnya di rumah mungil kami, bahkan saat cucu pertamanya lahir ke dunia ini. Namun kini, kaki itu terbaring kaku, tak berdaya, dan sepenuhnya bergantung pada sentuhan tangan kasarku, tangan seorang mantan buruh pabrik yang dulu sangat ia hinakan. Sungguh, roda kehidupan berputar dengan cara yang sangat misterius dan seringkali di luar nalar manusia. Kekuatan, kekayaan, dan status sosial yang selama ini diagung-agungkannya, nyatanya lenyap tak berbekas saat penyakit datang menjemput. Di ruangan sempit ini, tidak ada lagi nyonya besar yang berkuasa. Yang ada hanyalah seorang wanita tua renta, kesepian, dan menyimpan luka batin yang jauh lebih parah daripada kelumpuhan fisiknya. Aku terus memijat perlahan, meremas otot-otot betisnya dengan ritme yang teratur. Tiba-tiba, aku merasakan pergerakan kecil dari tubuhnya. Aku mendongakkan kepala dan melihat mata ibu mertuaku ternyata terbuka lebar di tengah keremangan cahaya lampu tidur. Ia tidak sedang tidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong, dadanya naik turun dengan ritme yang tidak beraturan, dan bibirnya yang mencong sebelah tampak bergetar hebat. Tak lama kemudian, dari sudut matanya yang sayu, mengalirlah air mata yang menderas dengan sangat cepat. Awalnya, kupikir ia menangis karena rasa sakit fisik akibat ototnya yang tegang. Ibu kesakitan? Tanyaku dengan suara berbisik, memecah keheningan malam. Aku segera menghentikan pijatanku dan meraih selembar tisu dari atas meja nakas. Bagian mana yang sakit? Bu? Kaki sebelah sini nyilu lagi ya? Sebentar, aku ambilkan obat pereda nyerinya. Namun, saat aku baru saja hendak berdiri dari kursi plastikku, tangan kanannya yang masih berfungsi tiba-tiba bergerak dengan susah payah. Jari-jarinya yang gemetar meraih ujung lengan bajuku, mencengkeramnya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Genggamannya tidak kuat, namun cukup untuk menahan langkahku. Aku menunduk, menatap wajahnya yang basah oleh air mata. Ibu mertuaku menggelengkan kepalanya pelan, sebuah isyarat bahwa ia tidak membutuhkan obat pereda nyeri. Ia menatap tepat ke dalam bola mataku. Tatapan itu terasa sangat berbeda malam ini. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan, tidak ada lagi rasa canggung yang selama ini menjadi dinding pembatas di antara kami. Tatapan matanya memancarkan rasa putus asa, rasa bersalah yang teramat sangat dalam, dan sebuah permohonan yang tak terucapkan. Isak tangisnya mulai terdengar, lolos dari tenggorokannya yang kaku. Tubuhnya bergetar semakin hebat. Ia berusaha membuka mulutnya, berusaha keras merangkai kata demi kata dari otot-otot wajahnya yang tak lagi sinkron. Otak kanannya yang rusak akibat perdarahan hebat membuat kemampuan bicaranya sangat terbatas. Ia harus berjuang melawan kelumpuhan pita suaranya sendiri, hanya untuk mengeluarkan satu atau dua suku kata. Maaf. Satu kata itu keluar dari bibirnya yang keluh. Suaranya sangat pelan, serak, dan terdengar seperti orang yang sedang tercekik. Namun, di tengah keheningan malam itu, kata tersebut menggema dengan sangat nyaring di telingaku, menghantam tepat di ulu hatiku. Dadaku mendadak terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan ini tiba-tiba ditarik paksa. Aku terdiam kaku. Tangan kanannya masih mencengkeram lengan bajuku, dan kini air matanya mengalir semakin deras hingga membasahi bantal putih di bawah kepalanya. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa energinya yang tersisa, dan kembali mencoba berbicara. Setiap suku kata yang keluar seolah membawa beban bertonton penyesalan yang selama ini menyiksa batinnya. Maafkan, Ibu. Ucapnya dengan susah payah, air liur menetes dari sudut bibirnya yang tak mampu ia kontrol. Namun ia tidak peduli. Ia terus menatapku dengan tatapan memelas yang menyayat hati. Menantu buang bu, yang buang justru yang pungut, Ibu. Kalimat yang terpotong-potong dan terbata-bata itu meruntuhkan seluruh pertahananku. Ia sedang berusaha mengatakan,
menantu yang ibu buang, justru satu-satunya yang memungut ibu. Kesadarannya telah mencapai titik puncaknya. Ia akhirnya menyadari kebenaran yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Anak-anak kandung yang ia besarkan dengan segala kemewahan, anak-anak yang ia sekolahkan ke luar negeri dan ia banggakan di setiap arisan sosialita, pada akhirnya berlari meninggalkannya saat ia tidak lagi berdaya. Mereka jijik melihat kondisinya, mereka lebih mementingkan liburan ke Eropa dan jadwal arisan daripada merawat ibu yang telah melahirkan mereka. Sementara aku, wanita yang ia hina habis-habisan karena kemiskinanku, wanita yang ia anggap tak selevel dan hanya akan menyusahkan keluarganya, justru menjadi satu-satunya orang yang rela terjaga di tengah malam untuk membersihkan kotorannya dan memijat kakinya yang lumpuh. Ibu Butea. Lanjutnya lagi sambil terisah hebat, merujuk pada kehilafannya selama ini yang buta karena harta dan status. Maaf. Mendengar pengakuan yang lahir dari kehancuran total ego seorang manusia itu, pandanganku ikut mengabur. Air mata yang sejak awal kutahan akhirnya jatuh berderai membasahi pipiku. Segala kenangan pahit 5 tahun silam, kata-kata berbisa di ruang tamu mewah itu, tatapan merendahkan, dan perlakuan tidak adil yang kami terima selama bertahun-tahun, seolah diputar kembali dengan cepat di kepalaku. Jujur saja, butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk menata hati yang hancur karena hinaan itu. Namun malam ini, melihat wanita tua ini memohon ampun dengan kondisi fisik yang menyedihkan, segala amarah dan sisa-sisa dendam di hatiku seolah menguap begitu saja, terbawa oleh hembusan angin malam. Aku perlahan melepaskan cengkraman tangannya di lengan bajuku, namun bukan untuk meninggalkannya. Aku menggenggam erat telapak tangan kanannya yang terasa dingin dan keriput, membawanya ke depan dadaku, lalu menempelkannya di sana. Dengan sebelah tanganku yang bebas, aku mengambil tisu dan dengan penuh kelembutan menghapus air mata dan sisa air liur di wajah ibu mertuaku. Aku menatap matanya dalam-dalam, memastikan ia bisa melihat ketulusan yang murni dari dasar jiwaku. "Sudah, Bu, sudah," bisikku dengan suara bergetar karena menahan isak tangisku sendiri. Ibu tidak perlu memaksakan diri untuk bicara. Ibu bisa kelelahan nanti. Semuanya sudah berlalu, Bu. Semuanya sudah aku lupakan. Ibu tidak memiliki hutang maaf apapun padaku. Sejak hari pertama suamiku membawa ibu ke rumah ini, sejak hari itu pula tidak ada lagi masa lalu di antara kita. Aku merawat ibu bukan untuk mencari pembuktian, aku merawat ibu karena ibu adalah orang tua kami. Ibu mertuaku menggelengkan kepalanya lemah, seolah penjelasanku belum cukup untuk meringankan beban dosa di dadanya. Tangisannya justru semakin kencang, mengguncang bahunya yang kurus. Ia tahu, permintaan maaf ini sangat terlambat. Ia tahu, tak ada satupun hal yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan masa lalu dan menghapus luka yang telah ia torehkan padaku dan putranya sendiri. Melihat keputusasaannya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, memeluk erat bahunya yang rapuh. Aku membenamkan wajahku di pundaknya, membiarkan air mataku membasahi baju tidurnya. Di pelukan itu, aku mencurahkan segala keikhlasanku. Aku memaafkan ibu, bisikku tepat di telinganya. Aku sudah memaafkan ibu, demi Tuhan. Jangan menangis lagi, anggaplah kita baru bertemu hari ini. Mulai malam ini, biarkan aku menjadi anak perempuan ibu. Tiba-tiba, dari arah ambang pintu kamar yang sedikit terbuka, terdengar suara langkah kaki pelan. Aku menoleh dan melihat suamiku berdiri di sana. Matanya merah dan basah oleh air mata. Rupanya, ia terbangun karena mendengar suara isak tangis dari dalam kamar dan telah mendengarkan seluruh percakapan kami dalam diam. Suamiku melangkah masuk, mendekati ranjang, lalu ikut memeluk kami berdua. Ia mencium puncak kepala ibunya berkali-kali dengan penuh kasih sayang, membisikkan kata-kata penenang yang membuat ibu mertuaku akhirnya perlahan-lahan mulai tenang. Malam itu, di bawah temaram cahaya lampu tidur, di tengah aroma obat-obatan yang menguar di udara, sebuah keajaiban yang tak kasat mata terjadi. Dinding kesombongan yang menjulang tinggi selama bertahun-tahun akhirnya runtuh rata dengan tanah. Luka-luka masa lalu yang bernanah perlahan menutup, disembuhkan oleh air mata penyesalan dan obat bernama keikhlasan. Mulai malam itu, tidak ada lagi mertua yang kejam dan menantu yang dibuang. Yang tersisa hanyalah ikatan batin antar manusia yang saling memaafkan. Hati ibu mertuaku mungkin hancur karena pengkhianatan anak-anak kesayangannya, namun di rumah kecil ini,
Hatinya kembali dijahit oleh tangan seorang buruh pabrik yang kini resmi menjadi anak perempuan sejatinya. Badai akhirnya benar-benar berlalu, menyisakan kedamaian yang sunyi namun sangat melegakan jiwa. 6 bulan telah berlalu sejak malam penuh air mata di mana kata maaf akhirnya terucap dengan susah payah dari bibir ibu mertuaku. Setelah malam yang emosional itu, hubungan di antara kami bertiga berubah menjadi sangat hangat dan tak berjarak. Tidak ada lagi kecanggungan saat aku menyuapkan makanan atau memandikannya. Sorot matanya kepadaku selalu memancarkan kelembutan dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Terkadang, ketika aku sedang menjahit pakaian pesanan pelanggan di dekat pintu kamarnya, ia akan terus menatapku lekat-lekat, lalu tersenyum simpul dengan sebelah bibirnya yang masih kaku. Senyuman itu adalah hadiah terindah yang tak ternilai harganya bagiku. Sebuah senyuman yang jauh lebih berharga dari seluruh perhiasan emas yang pernah ia miliki di masa kejayaannya. Namun, takdir Tuhan memang tidak bisa dicegah oleh siapapun. Kedamaian dan kehangatan yang baru saja kami rajut, harus berhadapan dengan kenyataan fisik ibu mertuaku yang semakin hari semakin merosot tajam. Kerusakan pembuluh darah di otaknya ternyata telah menyebar perlahan, merusak fungsi organ tubuhnya yang lain. Usianya yang memang sudah menua membuat daya tahan tubuhnya tak lagi sanggup melawan komplikasi dari penyakit stroke tersebut. Obat-obatan mahal yang kami tebus setiap minggu tak lagi memberikan efek perbaikan, hanya sekadar memperlambat waktu yang terus berjalan mundur. Puncaknya terjadi pada suatu sore di penghujung bulan November. Angin berhembus sangat pelan, daun-daun kering berguguran di halaman rumah kami, seolah alam pun sedang bersiap menyambut sebuah perpisahan. Ibu mertuaku tiba-tiba mengalami sesak napas yang luar biasa hebat. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terdengar sangat pendek dan putus-putus. Suamiku yang baru saja tiba dari kantor langsung berlari memeluk ibunya. Kami segera memanggil dokter ke rumah, karena kondisi ibu mertuaku sudah terlalu lemah untuk dibawa perjalanan ke rumah sakit. Setelah melakukan pemeriksaan singkat yang terasa sangat panjang bagi kami, dokter menatap suamiku dengan sorot mata penuh empati, menggelengkan kepalanya pelan, lalu menepuk bahu suamiku dengan lembut. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Kami berdua langsung mengerti arti dari tatapan dan gelengan kepala tersebut. Waktunya telah tiba. Garis akhir dari perjalanan panjang yang melelahkan ini sudah terlihat di depan mata. Kami menolak semua alat bantu pernapasan yang mungkin hanya akan memperpanjang penderitaannya. Kami ingin ia pergi dengan tenang. Suamiku duduk di sisi kanan ranjang, menggenggam erat telapak tangan ibunya, membisikkan doa-doa dan kalimat tauhid tepat di telinganya. Air mata suamiku mengalir deras tak tertahankan, membasahi punggung tangan wanita yang melahirkannya itu. Sementara itu, aku duduk di sisi kiri, membelai rambutnya yang mulai memutih dengan penuh kelembutan, menuntun batinnya untuk melepaskan segala beban duniawi. Ibu mertuaku menatap wajah suamiku lekat-lekat, lalu perlahan mengalihkan pandangannya kepadaku. Matanya sayu, napasnya semakin melemah di setiap detiknya. Namun, di detik-detik terakhir hidupnya, ia mengumpulkan sisa tenaganya untuk menarik sudut bibirnya, membentuk sebuah senyuman yang paling damai, tulus, dan indah yang pernah kulihat. Genggaman tangannya pada suamiku perlahan mengendur, matanya terpejam dengan sangat pelan, dan embusan napas panjang terakhirnya keluar dari sela bibirnya. Di dalam kamar kecil yang penuh dengan aroma karbol dan minyak kayu putih itu, di rumah sederhana milik mantan buruh pabrik yang dulu ia usir, wanita itu menghembuskan napas terakhirnya dengan sangat tenang. Tanpa kemewahan, tanpa anak-anak konglomeratnya, namun penuh dengan cinta yang sejati dan pemaafan yang mutlak. Keesokan harinya, bendera kuning terpasang di depan pagar rumah mungil kami. Suasana berkabung menyelimuti lingkungan sekitar. Para tetangga dan asisten penjahitku sibuk membantu mendirikan tenda sederhana dan menata kursi plastik untuk para pelayat yang berdatangan. Di tengah kesibukan itu, sekitar pukul 10 pagi, sebuah pemandangan yang sangat kontras terjadi. 3 buah mobil mewah berwarna hitam legam berjejeran parkir di depan rumah kami, menutupi jalanan kompleks perkampungan yang sempit. Dari dalam mobil-mobil keluaran Eropa tersebut, turunlah kakak-kakak iparku beserta suami mereka masing-masing. Penampilan mereka sungguh mencolok di tengah kesederhanaan para pelayat yang lain. Mereka mengenakan pakaian serba hitam bermerek mahal, sepatu kulit mengkilap, dan kacamata hitam berukuran besar yang menutupi separuh wajah mereka. Mereka melangkah masuk ke halaman rumah kami dengan gerakan yang kaku, setengah menutupi hidung mereka seolah udara di rumah kami ini beracun bagi paru-paru kelas atas mereka.
Tidak ada air mata yang terlihat menetes dari balik kacamata hitam itu, hanya ada kepanikan yang berusaha ditutupi oleh gengsi. Begitu mereka melangkah masuk ruang tamu dan melihat jenazah ibu mereka terbujur kaku di tengah ruangan, tertutup kain batik yang sederhana, tangisan buaya mulai pecah. Kakak ipar pertamaku tiba-tiba menjerit histeris, memeluk suaminya sambil menangis dengan suara yang dibuat-buat, mempertontonkan drama kesedihan di depan para pelayat. Kakak ipar keduaku ikut menangis terseduh-seduh, meratapi kepergian ibunya dengan kalimat-kalimat klise tentang betapa mereka sangat mencintai ibunya dan betapa sibuknya mereka hingga tak sempat menjenguk di detik-detik terakhir. Aku berdiri di sudut ruangan, menggendong anakku yang menatap heran pada keributan yang diciptakan oleh paman dan bibinya. Aku tidak merasakan simpati sedikitpun pada tangisan mereka. Semuanya terasa sangat palsu. Di mana mereka saat ibu mereka berjuang menelan makanan? Di mana mereka saat ibu mereka buang air di tempat tidur dan menangis karena malu? Mereka sedang bersenang-senang di benua lain, memamerkan tas mahal dan menikmati kehidupan sosialita mereka. Dan kini, saat sang ibu telah terbujur kaku tak bernyawa, mereka datang membawa air mata palsu hanya untuk menjaga citra mereka sebagai anak yang berbakti. Suamiku, yang matanya sudah membengkak karena menangis semalaman, berdiri dari duduknya di samping jenazah sang ibu. Ia berjalan menghampiri kedua kakaknya dengan langkah tegap dan rahang yang mengeras. Tidak ada amarah yang meledak-ledak di wajahnya kali ini, yang ada hanyalah tatapan dingin yang menusuk langsung ke relung jiwa. "Sudah, Kak, hentikan sandiwara kalian," ucap suamiku dengan suara yang sangat rendah, namun ketajamannya mampu membungkam suara jeritan buatan kakaknya seketika. "Ibu sudah tenang. Beliau pergi dengan damai di rumah ini, di pelukanku dan di pelukan istriku. Kalian tidak perlu menangis meraung-raung sekarang, karena air mata kalian tidak akan bisa menghidupkan ibu kembali, dan tangisan kalian tidak akan bisa menebus dosa pengabaian kalian selama berbulan-bulan." Suami kakak ipar pertamaku, pria bertubuh tambun itu, berdeham canggung dan mencoba mencairkan suasana. Ia merogoh saku jas mewahnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tampak penuh sesak dengan uang tunai, lalu menyodorkannya kepada suamiku. "Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Maafkan kami tidak bisa menemani ibu di saat terakhir. Ini ada sedikit uang duka dari kami berdua untuk menutupi semua biaya pemakaman, tahlilan, dan untuk mengganti uang kalian selama merawat ibu." Suamiku menatap amplop tebal itu dengan tatapan penuh rasa jijik. Ia sama sekali tidak mengangkat tangannya untuk menerimanya. Sebaliknya, ia membalas tatapan kakak iparnya dengan sangat tajam. "Simpan uang kalian," jawab suamiku dengan nada datar yang mengerikan. "Ibu sudah tidak butuh uang kalian. Aku dan istriku sudah menyelesaikan semua biayanya dari hasil keringat kami sendiri. Kami merawat ibu dengan cinta dan keikhlasan, bukan dengan pamrih yang bisa dibayar dengan lembaran uang. Silakan kalian simpan uang itu untuk liburan kalian selanjutnya ke Eropa, atau untuk membeli tas mewah baru agar kalian tidak malu berkumpul dengan teman-teman sosialita kalian. Karena hanya itu yang berharga di hidup kalian, bukan nyawa seorang ibu." Kata-kata suamiku menohok tepat di titik paling sensitif. Kedua kakak iparku terdiam 1000 bahasa. Wajah mereka yang tadinya tertutup kacamata hitam kini menunduk dalam-dalam. Amplop coklat itu kembali masuk ke dalam saku jas secara perlahan. Di depan seluruh pelayat yang hadir siang itu, kesombongan keluarga konglomerat itu runtuh seutuhnya, dihempaskan oleh kenyataan pahit bahwa kekayaan tidak akan pernah bisa membeli kasih sayang dan kehormatan sejati. Rasa malu yang luar biasa besar tampak jelas menyelimuti mereka berempat. Mereka berdiri kaku di sudut ruangan, menyadari bahwa mereka telah kehilangan kesempatan berbakti yang tidak akan pernah bisa diputar kembali oleh uang miliaran rupiah sekalipun. Setelah pemakaman selesai dan para pelayat kembali ke rumah masing-masing, rumah kami kembali terasa hening. Hujan rintik-rintik mulai turun menyirami bumi, seolah ikut membasuh segala duka dan membersihkan sisa-sisa kesedihan. Aku duduk di teras depan, menikmati secangkir teh hangat berdua bersama suamiku. Anak kami sedang asyik bermain dengan mobil-mobilannya di atas karpet. Suamiku meraih tanganku, menggenggamnya erat, dan mencium punggung tanganku dengan penuh rasa syukur. Hari ini, satu babak kehidupan yang sangat melelahkan sekaligus penuh makna telah resmi ditutup. Peristiwa ini mengajarkan kami sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Bahwa status sosial, gelar sarjana dari luar negeri, jabatan direktur, maupun kekayaan yang berlimpah,
bukanlah takaran untuk menilai tinggi rendahnya nilai seorang manusia. Uang bisa membeli ranjang rumah sakit paling canggih, tapi uang tidak bisa menyuapkan makanan dengan penuh kelembutan. Uang bisa membayar perawat paling mahal, namun uang tidak bisa menggenggam tangan seorang ibu di detik-detik terakhir hembusan napasnya. Kehormatan seseorang sejatinya diukur dari seberapa besar hatinya mau memaafkan, dan seberapa ikhlas tangannya mau merengkuh mereka yang pernah melukainya. Aku mungkin selamanya akan dikenal sebagai mantan buruh pabrik yang miskin, namun di hadapan Tuhan, aku tahu bahwa hatiku jauh lebih kaya daripada kakak-kakak iparku. Lembaran masa lalu yang penuh air mata dan hinaan kini telah ditutup rapat. Di depan sana, terbentang lembaran baru yang putih bersih, menjanjikan kedamaian tanpa batas bagi kami yang memilih untuk memeluk karma dengan keikhlasan yang tanpa pamrih.